Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan stok beras nasional dalam kondisi aman menjelang Lebaran 2025. Menurutnya, saat ini Perum Bulog memiliki 2,2 juta ton beras. Angka ini adalah tertinggi dalam 7 tahun terakhir. Dia pun optimistis Bulog bisa menambah cadangan beras pemerintah sebanyak 1 juta ton di bulan depan dan akan semakin naik di bulan berikutnya. Amran juga menyebut harga pangan selama masa Ramadan terpantau stabil, terutama beras. Pemerintah menyebut terus berkoordinasi untuk memastikan pencapaian swasembada pangan. Pencapaian ini merupakan lompatan eksponensial hasil kerja keras berbagai pihak. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Nilai tukar rupiah hadapi tekanan berat terhadap dolar Amerika Serikat beberapa hari jelang Lebaran. Bahkan dolar Amerika Serikat sempat menyentuh level Rp16.640 atau terburuk sepanjang sejarah. Dilansir dari Refinitiv pada 25 Maret 2025, tampak rupiah ambles sebesar 0,51% di angka Rp16.635 per US dollar. Posisi ini lebih parah dibandingkan penutupan perdagangan 23 Maret 2020 yang ditutup pada level Rp16.550 per dolar Amerika Serikat. Bahkan jika rupiah ditutup di level saat ini, maka menjadi yang terparah sepanjang sejarah. Menanggapi hal ini, Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia, Edi Susianto menjelaskan situasi ini disebabkan oleh penguatan dolar Amerika Serikat sehingga memukul banyak mata uang Asia termasuk rupiah. Edi menambahkan, situasi dalam negeri juga memberikan andil terhadap pelemahan rupiah. Hal ini ditambah faktor global yang masih penuh dengan ketidakpastian. Salah satunya bersumber dari Amerika Serikat, di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana memberlakukan tarif resiprokal perdagangan Amerika Serikat pada 2 April mendatang yang akan berdampak terhadap negara lain. Pada periode ini, kebutuhan dolar Amerika Serikat cukup tinggi, antara lain pembayaran dividen dan pembayaran utang. Bank Indonesia menegaskan tetap berada di pasar untuk memantau perkembangan rupiah dan siap melakukan intervensi jika dibutuhkan. Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang mulai diterapkan sejak awal tahun 2025 membawa dampak besar bagi industri perhotelan di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI bersama Howard HTL, sebanyak 83% hotel di tanah air merasa tidak siap menyongsong tahun fiskal 2025. Survei yang melibatkan 726 responden dari 717 hotel di 30 provinsi ini mengungkapkan optimisme pelaku usaha hotel mulai luntur sejak awal tahun. Pada November 2024, lebih dari 50% responden masih meyakini kinerja tahun 2024 akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Namun sentimen tersebut mulai netral di Desember dan pada Januari 2025, sebanyak 83% responden menyatakan mereka tidak berada dalam posisi menguntungkan untuk memulai tahun fiskal yang baru. Dampak dari kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh hotel, tetapi juga industri terkait seiring dengan melemahnya permintaan, mayoritas hotel kesulitan menaikkan tarif kamar. Kondisi ini semakin memperparah ketidakstabilan keuangan mereka. Dampak ini juga merembet ke sektor lain seperti pemasok makanan dan minuman, transportasi, dan keuangan. Sekitar 71% responden meyakini gangguan pada industri hotel akan mengacaukan rantai pasok bisnis mereka. Selain itu, 78% memprediksi target pajak hotel tidak akan tercapai sehingga membutuhkan intervensi pemerintah. Rencana Presiden Donald Trump untuk menerapkan tarif pada kapal-kapal buatan China kemungkinan akan menjadi bumerang bagi industri maritim negeri Paman Sam. Hal ini disampaikan langsung oleh para pelaku industri pelayaran Amerika Serikat dalam sidang perwakilan dagang AS.
Dalam pernyataannya, mereka menyinggung bagaimana usulan untuk menumpuk biaya pada kapal-kapal buatan China yang dapat mencapai 3 juta dolar atau setara dengan 49 miliar rupiah per kunjungan di pelabuhan Amerika Serikat. Mereka menyebut hal ini akan merugikan operator kapal dalam negeri, pelabuhan laut, eksportir, dan lapangan pekerjaan. Posisi China dalam industri perkapalan pun nampak dari produksinya yang jauh lebih besar dibandingkan Amerika Serikat. Galangan kapal AS memproduksi kurang dari 10 kapal setiap tahunnya, sementara galangan kapal China memproduksi 1.000 kapal. Pemerintahan Trump mengatakan kondisi ini akhirnya mendorong Amerika Serikat untuk menerapkan tarif tambahan karena alasan kepentingan nasional. Namun CEO Kamar Dagang Amerika Kathy Metcalf mengingatkan rezim Trump bahwa aturan mengganti kapal buatan China yang sudah ada tidak seperti menyalakan lampu. Harus ada yang diperhitungkan agar dampaknya juga tidak memberatkan industri domestik. Kecemasan juga melanda pelaku industri pangan. Salah satu anggota Dewan American Soybean Association meminta agar Trump memikirkan nasib petani yang kemungkinan terdampak oleh aturan ini. Korean Air membeli 50 pesawat berbadan lebar produksi Boeing dan GE Aerospace senilai 32 miliar dolar atau setara 531 triliun rupiah. Hal ini diungkapkan oleh Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick mengatakan, pembelian pesawat menandai komitmen pemerintahan Presiden Donald Trump yang menyambut era baru manufaktur Amerika Serikat. Lutnick mengatakan tenaga kerja terampil di Boeing dan GE Aerospace menjadi kunci industri dan kecakapan teknologi Amerika Serikat yang tak tertandingi. Dalam kesempatan yang sama, Presiden dan CEO Boeing, Kelly Ortberg, mengatakan pihaknya mendorong peningkatan daya saing manufaktur Amerika Serikat. Boeing mengatakan akan terus bekerja sama untuk meningkatkan daya saing manufaktur dan ekspor Amerika. Kolaborasi berkelanjutan dengan Korean Air juga diharapkan meningkatkan kepercayaan internasional terhadap pesawat buatan Amerika Serikat.